Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Nah, jadi di video kali ini saya mau ngejawab lagi pertanyaan yang ada di komentar. Nah, jadi pertanyaan seperti ini. Murai batu setelah dipanen 3 hari, kemudian indukan sudah bertelur lagi. Apakah ngisi enggak? Ngisi nggak ngisinya itu kita balik lagi ke rezeki dan indukan ya sebenarnya. Tapi di sini kita belajar berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dan sering terjadi di penangkaran saya ini ya. Jadi umumnya murai batu itu setelah dipanen itu dia memang 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu, bahkan 10 hari itu dia baru bertelur kembali ya. Kemudian kalau dia lolohan induk, biasanya anakan sudah berumur sekitar 15 hari, 13 sampai 15 hari dia sudah mulai bertelur lagi ya. Jadi memang sedikit agak lambat jika kita melalui proses loloh induk ya. Tapi memang kualitasnya berbeda dengan yang loloh tangan ya, yang katanya, tapi sebenarnya tergantung kita rawatannya lagi ya. Nah, jadi ngisi enggaknya itu kembali ke pasangannya. Tapi di sini kita berdasarkan apa yang sudah saya alami, bahwasanya murai batu saya di sini ada beberapa yang seperti itu ya. Kita ke kandang ini dulu. Biasanya kan di kandang sana ya. Ini kita kandang sini lagi. Nah, contoh indukan yang di kandang aviari. Indukan di kandang aviari ini kita panen kemarin anakannya, saya lupa tanggalnya, mungkin sekitar 5 hari setelah panen itu dia sudah bertelur lagi ya. Tapi bertelurnya sudah banyak, kayaknya mungkin ya sekitar 3 hari setelah panen dia sudah bertelur itu ya. Maksud saya yang 5 hari itu saya cek itu udah nelurnya sekitar 2 butir. Nah, jadi di sini memang rata-rata indukan itu bertelurnya itu 3 hari sampai 7 hari setelah panen anakan ya. Ya, yang lama-lamanya mungkin 10 hari. Ada juga mungkin lebih, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada 1 bulan. Itu biasanya faktor pakan dan mungkin faktor stresnya mungkin ya. Mungkin ada masalah lain. Tapi kalau normalnya indukan yang aman, tidak stres dan sebagainya itu biasanya 3 sampai 7 hari. Ya, 3 hari sampai 7 hari itu dia sudah bertelur kembali. Nah, ini udah ngeram. Anakannya sudah berumur 13 hari ya. Jadi sekarang netas nggak sih? Ya alhamdulillahnya murai batu saya netas. Yang tadinya dia baru dipanen langsung nelur itu menetas. Tetap menetas kalau dia melakukan proses perkawinan ya. Kecuali dia tidak kawin, masih penjodohan seperti yang ini misalnya, ini kan masih proses penjodohan ya. Ini belum kawin dia. Nah, jadi kita pindah ke kandang sebelah dulu ya. Oke, saya sudah di kandang sebelah. Jadi sebenarnya ada yang lebih gila lagi, yaitu si Legend ini. Ya, Legend ini cepat sekali proses produksinya. Pernah waktu itu dalam 1 bulan 3 kali dia bertelur tapi ngisi semua. Ada lagi tapinya tapi ya. Dia ngisi, cuma anaknya itu selalu bermasalah. Yang pertama telurnya busuk ya, tapi ngisi. Telurnya busuk ngisi. Setelah saya ambil langsung bertelur lagi ya, langsung mengeram lagi. Setelah itu anakannya mati langsung. Setelah mati itu dia berjarak 1 hari langsung ngangkut sarang. Hari keduanya sudah bertelur lagi. Sangat cepat prosesnya ya. 2 atau 3 hari saya lupa ya, sekitar itulah, karena saya nggak begitu menghitung. Tapi
perasaan saya itu baru kemarin saya cabut, tapi kok sudah bertelur lagi dan mengeram. Akhirnya jadi lagi, ya. Ini sangat cepat sekali. Nah, jadi di sini tetap ngisi. Kadang ya juga kalau misalnya terlalu cepat, misal baru dipanen sehari tanpa proses perkawinan, itu tetap tidak mengisi. Tapi kalau dia setelah kawin, angkut sarang lagi, indukan birahi, pejantan kawin, itu insya Allah bakal ngisi anakannya, ya, telurnya maksud saya. Nah, intinya di sini balik ke indukan dan balik juga ke rezeki kita, ya. Ngisi enggaknya itu saya nggak bisa ngomong, Mas, Murai Batu saya baru saya panen tapi udah nelur lagi, ngisi nggak ya kira-kira? Ya nggak tahu saya nggak lihat, saya nggak langsung melihat. Tapi biasanya memang normalnya seperti itu, 3-7 hari itu Murai Batu bakal bertelur lagi dan akan mengisi, anakan biasanya ada kalau memang benar-benar indukannya sehat dan subur, ya. Jadi seperti itu. Nah, setiap indukan beda-beda. Kalau yang King Killer ini biasanya jaraknya agak lambat daripada si Legend tadi, ya. Ini King Killer. Kaisar juga lumayan lambat itu prosesnya, ya. Jadi ya biasanya cepat enggaknya itu tergantung dari pakan yang kita berikan. Kalau pakannya yang sehat-sehat, pakannya yang penunjang Murai Batu birahi, otomatis burung akan cepat kembali berproduksi. Tapi kalau pakannya kurang, pakannya tidak tercukupi, sering kehabisan, ya, dan tidak terkontrol, ya otomatis Murai Batu juga sulit untuk berproduksi dan sulit untuk mengembalikan komposisi tubuhnya yang ideal tadi, ya. Karena kan indukan setelah mengeram itu biasanya indukan butuh asupan makanan yang lebih banyak dari biasanya. Ya namanya kalau dia ngeram itu hampir sama dengan puasa, ya cuman nggak puasa kayak kita seharian gitu, ya. Tapi dia biasanya mungkin dari jam 6 sampai jam 12 itu ini misalnya makannya 6 kali. Nah, mungkin dia dari jam 6 sampai jam 12 itu makannya cuma 2 kali atau 1 kali, ya. Jadi dia agak berkurang. Makanya terlihat indukan itu setelah ngeram dia bulunya kusut dan kemudian agak kurus gitu, ya. Itu memang wajar, ya, karena dia sedang menyetabilkan telur-telurnya supaya tetap hangat dan bisa menetas. Jadi seperti itu. Nah, di sini intinya saya netral aja, ya. Saya netral aja, bukannya saya menetas, tidak menetas. Normalnya tetap 3 hari sampai 7 hari itu sudah produksi, bertelur lagi maksud saya. Dengan catatan indukan sehat dan aktif. Tapi kalau indukan agak kurang sehat dan sebagainya, biasanya dia belum bertelur sampai kadang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan kadang akhirnya mati dan sebagainya. Itu ya tergantung masalahnya gitu, ya. Nah, jadi kalau ngisi enggaknya itu bergantung dari pejantan dan betina, pas atau enggak gitu, ya, masanya itu. Nah, jadi mungkin sekian aja. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya. Di sini saya berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya dapat, bukannya saya meneliti, ya, meneliti tapi tidak menggunakan catatan, tapi menggunakan rasa. Ya, seperti itulah kira-kira, ya. Intinya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.